ada yang memberikan kritik, ada juga yang relatif netral. Bagi saya tentu saja seluruh tanggapan itu saya terima secara positif. Saya anggap itu sebagai kepedulian dari teman-teman dan tentu saja saya menghargai. Namun yang saya lakukan saat ini pilihan profesional saya. Sebagai advokat saya sedang menjalankan tugas profesi. Harapannya nanti bisa terwujud keseimbangan proses. Di satu sisi kalau kita lihat di ruang pengadilan kan di sebelah kiri ada meja, di sebelah kanan ada meja nasihat. Keseimbangan harapan terjadi nanti. Jadi kami akan menguji bukti-bukti yang sudah ada, berkasnya kan sudah lengkap semua. Jadi bukti dokumen atau informasi yang digunakan adalah informasi yang ada dalam berkas dan juga nanti kalau ada bukti-bukti yang diringankan. Intinya saya menjalankan tugas seperti saya dan tentu saja saya menghormati seluruh masukan, seluruh pendapat, seluruh respon yang disampaikan di sana. Mas, kan pas kejadian 2020 itu Mas masih di dalam. Itu dalam kapasitas sekarang kira-kira akan menggunakan informasi saat itu nggak yang dikira saat itu untuk kepentingan klien sekarang? Saya itu kan bukan penyidik. Sebenarnya pada saat OTT terjadi saya juga tidak lagi menjadi juru bicara KPK. Seingat saya ya, itu bisa dicek ya di pemberitaan terbanyak itu ya. Saat Pak Firly dan pimpinan KPK baru pada saat itu baru dilantik dan kemudian bertugas. Kebetulan saya lagi istirahat, lagi cuti sakit pada saat itu. Saya baca di media pimpinan KPK mau mengganti juru bicara. Sebelumnya kan saya kepala biro humas dan juru bicara begitu ya. Nah, pimpinan KPK mau mengganti juru bicara. Jadi saya memandang pada saat itu sebenarnya pimpinan KPK sudah tidak menghendaki saya sebagai juru bicara dan kemudian saya temui pimpinan. Saya mundur sebagai juru bicara itu pada bulan Desember 2019. Sedangkan perkara ini terjadi pada bulan Januari 2020. Jadi kalau dikatakan saya menjadi juru bicara pada saat perkara ini terjadi itu tidak tepat. Karo humas ya. Dan bagiannya kan berbeda. Ya. Jadi di KPK itu ada bagian penindakan, ada bagian pencegahan, ada bagian kesekjenan. Di bagian kesekjenan itu ada biro-bironya. Saya di biro humas. Nah tentu saja sebagai biro humas, saya mengelola informasi terkait dengan kelembagaan, jadi secara keseluruhan. Kalaupun ada informasi-informasi, tentu saja itu tidak akan digunakan kalaupun ada ya, dalam proses persidangan ini. Kenapa? Karena semua berkas itu sudah tersedia. Ada 60 BAP saksi misalnya, kemudian ada sekitar 20 BAP ahli yang sudah kami identifikasi. Dan dari berkas-berkas itu saja kami sudah bisa menemukan banyak persoalan, banyak titik lemah dari dakwaan yang ada. Itu tentu basis utamanya adalah berkas perkara yang dibuat oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Makanya nanti kita simak bersama-sama dan kita kawal bersama-sama. Satu lagi nih Mas, kalau boleh. Salah satu alat bukti yang digunakan itu kan rekaman 2020, hasil penyadapan 2020. Saat itu kalau tidak salah, penyidik masih menggunakan sprindik yang lama, belum diupdate yang baru sesuai dengan Undang-Undang KPK revisi. Artinya sepertinya itu tidak ada izin dari Dewas untuk penyadapan. Nah itu kira-kira itu lawful atau enggak itu nanti ininya? Sampai sana nggak pembahasannya? Ada pembahasan itu di tim tentu saja, karena kalau soal alat bukti itu kan kita bicara setidaknya dua hal ya. Apakah perolehan alat buktinya sah atau tidak sah? Kemudian apa isi dari alat bukti tersebut, membuktikan apa? Nah, setidaknya di dua hal itu kami akan concern ya. Kalau perolehannya misalnya tadi Pak Magdir menjelaskan perolehannya tidak sah dengan penggeledahan yang tidak sah misalnya seperti itu ya, maka konsekuensinya tidak sah loh. Seharusnya alat bukti juga tidak sah. Nah itu secara detail nanti akan kami bedah. Tapi kami memang sudah menemukan banyak sekali persoalan hukum di sini, ketergesa-gesaan proses yang kemudian kalau direspon oleh berbagai pihak bahwa kasus ini dipertanyakan secara hukum, tentu saja itu tidak beralasan seperti itu. Tapi saya fokus di aspek hukumnya nanti.
Oke, terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bang.